Halo teman-teman, kembali bersama saya Petrus Jakub. mendapatkan mendapatkan nasabah sehingga mereka menggunakan segala cara untuk mendapatkan nasabah, dan mereka berkata bahwa bayar premi cukup 10 tahun. Padahal bayar premi itu bisa 10 tahun, bisa lebih. Nah, ditambah lagi mereka menggunakan kata-kata manis, bayar 10 tahun nanti uang kamu kembali. Balik modal, bahasanya mereka begitu. Bayar 10 tahun nanti uangnya balik modal, padahal tidak. Padahal uang investasi itu tidak dijamin. Jadi mereka hanya menggunakan kata-kata manis untuk menarik nasabah. Nah, jadi bagaimana yang benarnya? Yang benarnya adalah kita bisa bayar 10 tahun dan kita boleh cuti premi. Nah, harap diperhatikan kata-katanya. Kita boleh bayar 10 tahun dan kita boleh cuti premi. Pertanyaannya, pada saat 10 tahun dari usia polis, berapa nilai investasi yang tersedia? Jika cukup, kita boleh cuti premi, tapi jika tidak cukup, kita harus tetap membayar premi itu. Cukup untuk apa? Cukup untuk membayar biaya asuransi. Nah, ini saya tulis di sini pemahaman yang kurang tepat. Ini saya bercerita tentang pengalaman saya pribadi. Kemarin juga ada orang yang telepon saya, dibilang, "Pak Petrus, saya sudah ikut di asuransi merah, udah ikut 10 tahun dan dijanjikan uang saya kembali. Ternyata setelah saya 10 tahun uangnya hanya kembali 30 juta. Uang yang disetor adalah 60 juta. Rugi dong saya, Pak." Saya bilang, "Setuju, saya dulu juga seperti itu.
saya merasa rugi. Tapi numpang tanya nih, saya mau sharing pengalaman. Dulu kakak saya ikut asuransi di sana dan baru 6 bulan ternyata kakak saya meninggal dunia. Orang tua saya menerima dana warisan 127 juta. Nah, dari mana uang tersebut? Apakah rugi? Nyetor duit kecil lalu keluarga mendapatkan jaminan duit besar. Gitu. Jadi sebenarnya selama 10 tahun dia atau saya menyetor premi itu, kita mendapatkan proteksi. Itu yang penting. Kita dijaminkan proteksi. Apabila terjadi resiko meninggal dunia, maka kita menerima keluarga menerima dana warisan. Apabila terjadi sakit, kita dijaminkan dana rumah sakit, dana rawat inap. Apabila kita terjadi sakit kritis, kita diberikan uang pertanggungan penyakit kritis. Itu yang kita beli. Jadi merujuk yang tadi, ibu-ibu tadi telepon saya dan dia bilang 10 tahun hanya mendapat setengah dari yang disetor, rugi apa enggak? Kalau dari kacamata investasi ya rugi. Tapi kalau dari kacamata proteksi tidak rugi. Kenapa? Karena selama berasuransi kita terproteksi. Nah, ini pentingnya untuk membaca isi polis dan mempelajarinya. Karena apa? Kontrak asuransi itu judulnya adalah polis asuransi. Kalau bicara asuransi itu adalah bicara tentang proteksi, bukan bicara tentang investasi. Investasi dalam asuransi hanyalah instrumen yang mendukung. Apabila kita tidak sanggup membayar premi lagi, maka investasi itu dapat dipakai untuk membayar biaya asuransi sehingga kita tetap terproteksi. Nah, apabila ada agen yang berkata kita cukup bayar 10 tahun setelah itu tidak perlu membayar lagi premi, itu hanya kata-kata manis. Kita harus tahu detailnya. Kita boleh cuti premi, tapi biaya asuransi wajib dibayarkan agar proteksi tetap ada. Nah, inilah yang seringkali terjadi di lapangan, bahwa penjelasan agen itu kurang tepat. Agen hanya mau memberikan informasi yang ingin didengar nasabah. Nah, sekarang mari kita bahas mengenai ternak polis. Apabila Anda adalah nasabah asuransi dimanapun perusahaan itu, misalnya di Allianz atau di perusahaan lain, dan Anda sudah memiliki polis yang berusia 5 tahun atau lebih, ini adalah teknik ternak polis yang bisa dipertimbangkan. Supaya apa? Supaya kita tetap bisa memiliki proteksi yang lebih besar tanpa mengeluarkan budget lebih. Nah, ternak polis ini untuk menambah proteksi. Nah, jadi gini maksudnya. Apabila sudah punya polis yang lama dan udah berusia 5 tahun, mungkin 10 tahun atau berapa tahun, nah kita tinggal lihat nilai investasinya. Setelah kita lihat nilai investasinya, kita lihat biaya asuransinya. Apabila nilai investasi jauh lebih besar dari biaya asuransi, kita bisa mengajukan cuti premi. Setelah cuti premi, kita bisa menarik dana sebagian dari polis tersebut dan kita bisa membuka polis yang baru. Nah, ini yang saya sebut dengan ternak polis. Jadi kita berternak polis, berternak proteksi. Kita akan memiliki polis baru dengan premi yang baru, dan polis lama tidak perlu dibayar, hanya menggunakan dana investasi untuk membayar biaya asuransi. Bagaimana dengan ide saya tersebut? Menurut teman-teman, bagus? Jika bagus, mohon like-nya. Jangan lupa subscribe dan share video ini ke teman-teman yang belum tahu. Terima kasih. Sampai jumpa.